Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita, yaitu karya pelayanan gereja. Dalam kesempatan ini akan kita lihat nanti beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas di dalam materi tentang karya pelayanan gereja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa pembukaan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah lewat karya dan pewartaannya. Kami pun dipanggil untuk mengambil bagian dalam melanjutkan karya pelayanan-Mu. Bantulah kami ya Bapa agar dalam menjalankan tugas pewartaan, pengudusan dan pengembalaan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Doa ini kami aturkan kepadamu oleh perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lihat ada poin-poin penting yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama-tama kita lihat yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran yang kita bahas pada hari ini, yang pertama-tama yaitu kita menyatakan syukur kepada Allah atas karya pelayanan gereja di dunia. Yang kedua, kita menunjukkan kepedulian pada tugas pelayanan gereja di masyarakat. Lalu kita juga mampu menjelaskan tugas-tugas gereja, yaitu melanjutkan karya Kristus di dunia. Selanjutnya, kita menyebutkan macam-macam karya pelayanan gereja yang di wilayah stasi maupun di paroki, dimanapun kita berada. Poin selanjutnya yaitu kita mampu menyebutkan petugas-petugas yang terlibat dalam karya pelayanan di dalam gereja itu sendiri, yaitu kita mampu menjelaskan tugas dan kewajiban dalam karya pelayanan gereja. Dan poin selanjutnya kita mampu menceritakan pengalaman terlibat dalam karya pelayanan gereja. Jadi di dalam realita kehidupan kita, ketika kita mampu melayani, kita ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja, maka kita punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang membuat kita semakin aktif, semakin giat dalam mengikuti kegiatan pelayanan gereja tersebut. Baik, kita akan melihat pembahasannya. Pada dasarnya bahwa tugas pokok gereja di dunia pada dasarnya yaitu meneruskan karya Yesus Kristus, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Untuk menghadirkan kerajaan Allah diperlukan keterlibatan semua anggota gereja untuk menyuarakan tugas, yaitu kenabian, imamat dan juga rajawi. Ya. Nanti akan kita melihat di dalam buku Mengenal Murid Yesus itu, di dalam buku tersebut ada cerita atau bagaimana kisah tentang menjalankan tugas gereja. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Kita bisa lihat di bukunya masing-masing cerita tersebut tentang menjalankan tugas gereja. Nanti anak-anak bisa bukanya ya. Dalam kisah tersebut menggambarkan 3 tugas gereja, yaitu nabi, iman, dan raja. Kita lihat pembahasan selanjutnya. Ketiga tugas pokok tersebut kita akan lihat satu persatu. Yang pertama-tama yaitu mewartakan. Mewartakan inilah yang disebut dengan kenabian tadi. Yang kedua yaitu pengudusan. Pengudusan itu adalah bagian dari imamat. Dan yang ketiga yaitu pengembalaan, yaitu biasa disebut dengan rajawi. Ya. Semua tugas tersebut merupakan tugas pokok yang harus dijalankan demi ketuhanan umat Allah. Itu dia. Lalu kita akan lihat nanti di dalam pendalaman kitab suci. Kita lihat mungkin jika anak-anak punya kitab suci di rumah bisa dibuka, dilihat baik-baik setiap poin-poin bacaan kitab sucinya.
Ya, yang pertama-tama silakan kita bisa buka kitab suci, yaitu kita buka yaitu dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Itu adalah bagian dari pewartaan itu sendiri. Kita akan lihat. Kalau memang anak-anak punya kitab suci di rumah, bisa dibuka, dibaca, dipahami dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Di mana dapat kita simpulkan di dalam bacaan kitab suci tersebut, yaitu sebelum naik ke surga, Yesus telah berpesan kepada para murid untuk pergi mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Pada dasarnya bahwa mereka tidak perlu takut, sebab kita percaya bahwa Yesus menyertai mereka. Pesan ini tetap berlaku bagi murid-murid Yesus di zaman sekarang ini, yakni mereka semua yang telah dipermandikan atau yang sudah dibaptis. Artinya bahwa kita juga salah satunya karena kita adalah dipermandikan dan sudah dibaptis, maka kita adalah murid-murid Yesus dan kita punya kewajiban untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Itulah tugas yang kita jalani sebagai murid-murid Yesus ketika kita sudah dibaptis. Pewartaan adalah tugas utama gereja. Bukan pewartaan dengan kata-kata saja, tetapi lebih-lebih dengan kesaksian hidup, dialog. Artinya bahwa pewartaan itu merupakan tugas gereja. Jadi bukan pewartaan dengan kata-kata saja, bukan hanya dengan ngomong-ngomong saja bahwa seperti ini, tetapi yang lebih dominan, yang lebih penting bahwa pewartaan itu mampu kita tunjukkan dengan kesaksian hidup kita, yaitu kita berdialog dengan orang lain. Artinya bahwa kita mampu menunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita. Itulah yang sangat penting ya. Kita pewartaan itu harus kita tunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita, bukan hanya sebagai kata-kata saja. Tujuan dari tugas pewartaan ialah agar Yesus dan ajarannya diterima dan diimani oleh semua orang. Orang yang percaya akan memperoleh keselamatan. Itu dia. Ketika kita percaya bahwa tentang pewartaan, tentang apa yang disampaikan oleh Yesus, maka kita memperoleh keselamatan itu sendiri. Lalu poin yang kedua, kita dapat membaca juga dalam kitab suci, yaitu dari Kisah Para Rasul ya. Bisa nanti kita buka bersama-sama, kita lihat di sana, yaitu Kisah Para Rasul ya. Di dalam Kisah Para Rasul itu dapat kita baca yaitu bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 ya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yaitu di situ menceritakan tentang cara hidup jemaat pertama ya. Cara hidup jemaat pertama itu adalah bagian dari pengudusan. Kita lihat. Adapun pembahasan yang dapat kita petik, dapat kita ambil dari penjelasan bacaan kitab suci tersebut dari Kisah Para Rasul bab 2 ya, bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yaitu pada dasarnya bahwa sudah sejak awal sejarah gereja, umat Kristen biasa menjalankan perayaan iman. Perayaan iman ini bukan sekedar perayaan ibadat sabda, tetapi juga menghasilkan buah nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam bacaan kitab suci tersebut juga, dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 itu, di mana Kisah Para Rasul menceritakan bahwa umat Kristen pertama menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Kita lihat lanjutan dari Kisah Para Rasul tadi bab 2 ayat 41 sampai dengan 47.
Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya bahwa tidak ada yang namanya ini punya saya dan itu punya kamu, ya. Apa yang kita miliki, maka itu adalah kepunyaan kita bersama. Cara hidup mereka disukai semua orang sehingga setiap hari umat tersebut semakin hari semakin berjumlah ataupun bertambah banyak. Karena apa? Karena semakin diberkati oleh Allah. Karena pada dasarnya bahwa sikap mereka, perbuatan mereka itulah menunjukkannya. Jadi semakin hari semakin orang menyukai cara hidup mereka. Lalu gereja pada masa kini juga tetap bertugas untuk merayakan perayaan-perayaan iman itu, supaya umat dan masyarakat menjadi lebih baik, lebih kudus dan terselamatkan. Salah satu tugas pokok gereja adalah menguduskan tugas imamat. Itulah yang harus kita garis bawahi baik-baik. Lalu poin selanjutnya kita akan melihat bahwa yaitu bagian yang ketiganya, bahwa kita dapat membaca juga di dalam kitab suci, ya, yaitu Injil Yohanes bab 13 ayat 4 sampai dengan 17, yaitu menceritakan tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah bagian dari pengembalaan. Oke, di dalam bacaan kitab suci tersebut ada beberapa poin yang akan kita petik. Yang pertama-tama yaitu tugas melayani ditunjukkan oleh Yesus dengan membasuh kaki para muridnya, ya. Tugas melayani Yesus itu ditunjukkan oleh Yesus dengan membasuh kaki para muridnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa, di mana kita tahu bahwa Yesus sebagai seorang pemimpin dengan kerendahan hatinya, dia membasuh ataupun mencuci kaki murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam realita kehidupan kita, itu mungkin hampir-hampir tidak mungkin seorang pemimpin membasuh ataupun melayani para bawahan. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Yang sering kita lihat adalah seorang bawahan ini selalu melayani pemimpinnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus yaitu di mana Yesus menunjukkan yaitu sikap pelayanannya, yaitu dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus menghendaki agar tugas itu dijalankan terus oleh para muridnya. Karena kita tahu bahwa Yesus selalu melayani orang yang membutuhkan. Itulah yang perlu kita garis bawahi. Tugas Yesus itu ingin menunjukkan bahwa kerendahan hatinya, kerendahan bahwa kita harus saling melayani satu sama lain, ya. Satu sama lain, kita harus melayani satu sama lain. Ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Itulah sikap Yesus yang selalu melayani orang yang membutuhkan, yaitu di mana dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang yang berdosa, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan, tetapi bersikap rendah hati dan siap untuk melayani, ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa Yesus bersikap rendah hati dan siap melayani. Kita juga sebagai murid-murid Yesus harus mampu mencontohi sikap Yesus ini, yaitu untuk saling melayani satu sama lain. Lalu kita melihat pelanjutannya. Pelayanan yang telah dijalankan oleh Yesus menjadi tugas dan panggilan gereja itu sendiri, ya. Pelayanan yang telah dijalankan oleh Yesus menjadi tugas dan panggilan gereja. Gereja sungguh-sungguh menjadi warta gembira bila gereja menampakkan pelayanan dalam kehidupannya, ya. Gereja sungguh-sungguh menjadi warta gembira bila gereja menampakkan pelayanan di dalam kehidupannya. Kita lihat nanti, ya.
Semua anggota gereja dipanggil untuk tugas pelayanan, termasuk kita yang kini tengah belajar. Itu dia. Lalu kita lihat kesimpulan dalam materi tentang tugas pelayanan gereja ini. Yang pertama, tujuan dari tugas pewartaan gereja adalah agar Yesus dikenal dan diimani oleh semua orang. Yang kedua, tugas pengudusan gereja dijalankan dalam bentuk perayaan-perayaan ibadah, perayaan-perayaan sakramen, dan puncaknya adalah perayaan Ekaristi. Ada ibadat sabda, ibadat lingkungan, lalu ibadat rasa syukur, ulang tahun, dan sebagainya. Itulah. Lalu perayaan-perayaan sakramen seperti sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen imamat, sakramen Ekaristi, sakramen para kudus. Ada 7 sakramen itu ya. Dan puncaknya adalah yaitu perayaan Ekaristi itu sendiri. Tugas penggembalaan gereja adalah melayani semua orang yang membutuhkan pertolongan. Salah satu contohnya bisa kita lihat yaitu orang sakit, orang berdosa, dan orang-orang yang kelaparan. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sangat membutuhkan pelayanan dari kita. Jadi kita sebagai murid-murid Yesus mempunyai tugas penggembalaan, pelayanan. Kita membantu orang sakit, orang berdosa, dan orang-orang yang kelaparan tersebut. Lalu, adapun contoh-contoh pelayanan gereja yang dapat kita lihat di dalam realita kehidupan kita, yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan nyata kita, baik dimanapun kita berada dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu salah satunya yaitu kita mampu mendampingi ataupun mengikuti kegiatan pendalaman kitab suci yang diadakan oleh gereja dan sebagainya. Kita juga ikut kegiatan-kegiatan misdinar, ikut pelayanan-pelayanan misdinar ya. Lalu doa lingkungan, rajin ikut perayaan Ekaristi, doa rosario, serta membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itulah materi yang kita bahas pada hari ini tentang pelayanan-pelayanan tersebut. Harapan Bapak, anak-anak semua dapat mengerti, memahami nanti materi tersebut. Jangan lupa juga materi-materi tersebut bukan hanya kita mengerti, tetapi kita harus mengamalkan di dalam realita kehidupan kita masing-masing. Kita mampu melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan, karena kita adalah murid-murid Yesus. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat, atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengerti, memahami materi yang kami pelajari pada hari ini. Semoga materi tentang pelayanan ini mampu membawa kami semakin menyadari akan panggilan hidup kami masing-masing. Kami mampu melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Doa ini kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Harapan Bapak, anak-anak semua dapat mengerti, memahami yang disampaikan. Yang tidak kalah penting, anak-anak tetap menjaga kesehatannya. Akhir kata, Bapak mengucapkan terima kasih.